itu kan tuliskan. Oke. Yang nomor 1 kan tuliskan dan jelaskan persamaan laju reaksi berdasarkan volume dari fluida yang bereaksi dan berdasarkan volume reaktor. Jadi di persamaan laju reaksi ini kan terbagi 3. Nah, yang 2 ini berdasarkan volume fluida sama volume reaktor. Di volume fluida ini terdapat rumus RI atau laju reaksi yang sama dengan mol 1 yang terbentuk dibagikan volume fluida dikalikan waktu. Sedangkan untuk yang berdasarkan volume reaktor, ini laju reaksinya sama dengan mol 1 yang terbentuk dibagi volume reaktor dikalikan waktu. Begitu, Bu. Mol 1 atau mol I? Oh, mol Ibu. Mol I, jadi di situ I maksudnya I komponen ya. Itu dilihat bisa dilihat di Octave Levenspiel? Atau kamu berdasarkan materi dari kuliah sebelumnya atau seperti apa? Sebelumnya ini Bu ada di PPT-nya Bapaknya. Oh, oke, berarti dari PPT ya, PPT sebelumnya dari dosen yang mengajar TRK 1. Oke, jadi sebenarnya itu bisa kalian lihat, semuanya sudah mendownload e-book dari Octave Levenspiel yang sudah saya share di LMS? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalian coba buka di situ, mungkin sambil saya tunjukkan juga di Octave Levenspiel halaman di sini langsung diketik 20. Nah, ini ya. Jadi untuk laju reaksi biasanya itu disimbolkan dengan simbol R. Kalau I di sini berarti komponen I, gitu ya. Jadi di sini ada keterangannya bahwa I adalah komponen I. Kalau ditanyakan adalah laju reaksi dari komponen I, berarti laju reaksi dari komponen I RI sama dengan 1/V dNI per dt. Ya, itu ketika menggunakan volume siapa? Volume yang dimaksud di sini adalah volume dari fluida. Fluida yang mana? Reacting fluid. Artinya fluida yang bereaksi. Ya. Jadi dasarnya ini adalah berdasarkan perhitungan volume dari fluida yang bereaksi. Apa perbedaannya dengan persamaan ketika laju reaksi ini didasarkan pada volume dari reaktor. Pertanyaan yang kedua ya. Maksudnya dalam satu pertanyaan, tetapi yang satunya menggunakan volume fluida, yang satunya menggunakan volume reaktor. Kalau yang volume reaktor, kalian tetap di halaman 4 ini, untuk di Octave Levenspiel, di bagian bawah, yang ini. Persamaannya yang persamaan 5. Jadi di sini RI, ada simbol M di atas, sama dengan 1/V, di sini VS ya. Oh sorry, bukan yang ini, yang bawahnya, PR. RI sama dengan 1/VR, ya, kalikan dNI per dt. Hampir sama ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi di sini 1/V saja, dNI per dt-nya sama. Ya, yang membedakan apa? Kalau yang di sini adalah menggunakan volume dari reaktor, basisnya. Kalau yang tadi adalah volume fluida yang bereaksi. Itu, ya. Jadi kira-kira paham nggak perbedaannya? Apa itu volume fluida dan mana volume reaktor? Jadi hati-hati ketika memang di situ adalah laju reaksi, artinya laju reaksi adalah mol I yang terbentuk, di sini adalah dNI biasanya, dibagi dengan volume kali waktu. Volumenya siapa? Tergantung. Kalau misalkan yang ditinjau adalah volume dari fluida, berarti V fluida yang bereaksi. Apakah kalau misalkan di situ yang ditinjau adalah volume dari reaktor, berarti V volume reaktor kali waktu. Seperti itu ya. Rumusnya hampir sama, tetapi pengertiannya berbeda. Oke? Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Silakan. Masih bisa dipahami? Oke, sekarang coba ada keterangan lanjutan di sini di bawahnya ya. Dalam sistem atau pada sistem homogen, volume dari fluida di dalam reaktor biasanya identik atau sama dengan volume reaktor. Ada yang bisa menjelaskan ke saya maksud dari kalimat ini?
Jadi VR di sini sama dengan V yang ada di sini. Ketika reaksinya adalah pada sistem yang homogen. Ada yang bisa menjelaskan? Atau yang berpendapat, silakan. Masih belum? Masih bingung dengan pernyataan itu? Oke, mungkin coba saya sambil jelaskan ke kalian. Jadi, ini jangan dilihat dulu ya. Jadi yang ini adalah untuk nanti. Yang akan saya bahas di sini adalah lebih ke bagaimana pengertian dari volume reaktor dan volume fluida yang bereaksi. Ya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya reaktor, misalnya. Jadi misal saya punya reaktor seperti ini. Kira-kira kalau saya berbicara atau menyebutkan tentang volume dari reaktor, yang kalian masukkan dan kalian catat sebagai volume reaktor itu yang di luar ini total keseluruhan ataukah yang ada batasnya yang seperti ini? Yang ada batasnya. Volume reaktor. Keseluruhan, ya. Keseluruhan, Bu. Jadi saya kasih yang warna ini adalah pilihan pertama, ataukah yang sesuai dengan batasannya tadi? Itu adalah pilihan kedua. Mana kira-kira yang merupakan volume dari reaktor? Yang pilihan pertama atau pilihan kedua? Jadi saya ulangi, ini adalah pilihan pertama yang saya katakan ketika saya memiliki reaktor seperti ini, ya, saya ingin menyebutkan mana yang dikatakan dengan volume reaktor. Apakah pilihan pertama yang ini total keseluruhan, ataukah pilihan kedua hanya bagian yang ada batasnya ini saja, yang dikatakan sebagai volume reaktor. Yang pertama atau kedua? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Yang pertama. Ada yang pilihan kedua? Nggak ada. Kalau saya tanyakan tentang volume fluida yang bereaksi, kira-kira pilihan pertama atau pilihan yang kedua? Pilihan kedua. Pilihan kedua. Ya. Jadi benar ya, kalau misalkan volume reaktor, berarti keseluruhan dari isi reaktor ini, semuanya itu adalah reaktor, volume dari reaktor. Tapi kalau volume dari fluida yang bereaksi, apalagi di situ fluidanya berupa liquid, yang ditandai dengan adanya batasan seperti ini, berarti ini adalah hanya volume fluida yang bereaksi. Saya mengatakan fluida ya, berarti fluida di sini ada dua kemungkinan, ya kan? Fluida apa sama fluida apa? Fasenya? Dikatakan fluida itu berarti fase apa sama apa? Fase apa? Barusan siapa yang jawab? Hisham ya? Bisik-bisik jawabannya. Apa? Fase solid dan liquid, apakah fase liquid dan gas, ataukah fase solid-solid? Solid dan liquid. Solid dan liquid. Solid dan liquid. Yang jawab solid dan liquid? Liquid dan gas. Liquid dan gas. Liquid dan gas. Ya. Jadi kalau dikatakan sebagai fluida, itu adalah, suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Oke. Jadi kalau dikatakan dengan fluida, itu adalah fase liquid dan fase gas. Ya. Kalau solid itu bukan fluida, karena dia tidak bisa mengalir. Ya kan? Dia bisa mengalir ketika dicampur dengan liquid, misalkan gitu, ya, atau dikontakkan dengan gas. Jadi kalau saya mengatakan tadi pengertian dari V yang V ini saja,
itu kan adalah volume dari fluida. Fluida yang mana? Fluida yang bereaksi. Berarti kemungkinannya di sini ada fase liquid dan ada fase gas. Gitu ya. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi, volume dari fluida yang bereaksi di sini adalah yang punya batasan sekian, ini berarti fase fluida yang mana? Gas apa liquid? Liquid. Liquid. Ya. Liquid. Nah, kalau liquid di sini, apakah volume reaktor sama dengan volume volume reaktor sama dengan volume fluida yang bereaksi? Pilihan pertama dan kedua tadi digabung ya, berarti kan ya? Sama? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Beda ya. Jadi di sini volume reaktor yang berwarna hijau ini itu tidak sama dengan volume, ini saya lambangkan sebagai volume dari fluida yang bereaksi, yang berupa liquid, yang ada batasannya tadi, berbeda, ya kan? Tetapi kalau misalkan di sini adalah suatu reaktor, ya, tetapi di situ reaktornya diisi dengan gas, kira-kira volume dari reaktor dengan volume dari fluida yang bereaksi itu sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Ya, karena apa? Sifatnya dari gas adalah menempati seluruh ruangan. Ya, makanya di situ volume gas sama volume dari fluida yang bereaksi ketika fasenya itu adalah gas sama dengan volume dari reaktor. Ya. Nah, di sini ada keterangan di dalam ini ya, bahwa dalam suatu sistem yang homogen, volume dari fluida yang bereaksi itu diidentikan atau dibuat sama dengan atau bisa mewakili volume reaktor. Ya. Jadi kalau fase homogen, kata fase homogen itu berarti apa? Fasenya berbeda antara kontak dua liquid, dua gas yang fasenya sama atau berbeda. Kalau homogen. Sama. Sama, Bu. Homogen berarti fasenya sama. Ya, kalau fasenya sama, di situ berarti volume dari reaktor ini dianggap identik atau sama dengan atau bisa diwakili dengan volume dari fluida yang bereaksi. Asalkan syaratnya fasenya homogen. Ya, jadi fase yang dikontakkan antara reaktan A dengan reaktan B, misal adalah reaksinya seperti ini, A plus B menjadi R, asalkan fase dari A dan B di sini sama, sehingga bisa bercampur secara sempurna dan bisa membentuk satu fase yang sama, maka volume untuk reaktor itu dianggap sama dengan volume yang bereaksi. Jadi persamaannya hanya menggunakan yang RA atau RI di situ, ya. RI sama dengan yang ini, seper-V DNI per DT. Jadi ini dianggap sebagai mewakili volume dari reaktor. Ketika kapan? Ketika fasenya itu homogen. Sampai di sini dulu. Masih bingung atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Jadi syarat penting ketika kita berbicara tentang apakah fasenya, perbedaan antara VR dengan V itu adalah dari sistemnya yang dianggap homogen. Ya, jadi ke depannya di TRK 1 dan TRK 2 itu masih untuk fase yang homogen. Kenapa dibedakan antara homogen dan heterogen? Karena nanti akan berbeda. Kalau misalkan heterogen, misal antara fase solid dengan fase liquid, volume dari reaktornya kan pasti akan berbeda ketika di situ ada solid yang ada di dalam reaktornya, di mana solidnya biasanya sebagai katalis. Gitu, ya. Makanya ini yang akan difokuskan untuk saya coba sambil tunjukkan di sini di buku Octave Levenspiel. Di sini dikatakan part 1 itu adalah untuk reaksi yang homogen. Ya, mulai dari kapan pembahasan reaksi homogen ini adalah mulai dari
chapter 2, chapter 3, sampai chapter kesekian. Nah, sampai chapter 10. Itu semua adalah untuk fase homogen. Pengertiannya homogen apa? Satu fase. Kalau misalkan kalian nanti ditanya fase yang heterogen, seperti apa persamaannya? Jangan menggunakan persamaan yang dari chapter 2 sampai chapter 10 itu. Ya, jadi di sini khusus untuk yang homogen. Oke? Clear ya sampai sini ya. Jadi perbedaan antara V volume dari fluida yang bereaksi dengan volume reaktor, perbedaannya di sana. Ya, jadi kalau misalkan liquid itu adalah volume dari fluida yang bereaksi, perbedaannya seperti itu. Tetapi kalau misalkan di situ reaksinya adalah reaksi homogen, maka volume dari fluida yang bereaksi itu dapat mewakili volume reaktor. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan persamaan yang pertama untuk di soal nomor 1 ya. Tuliskan dan jelaskan persamaan laju reaksi berdasarkan volume dari fluida yang bereaksi dan berdasarkan volume reaktor. Rumusnya sama, yaitu RI sama dengan 1/V dNI per dt. Perubahan mol, D di situ adalah perubahan, NI berarti mol dari komponen I per dt setiap waktu, dikalikan dengan 1/V. V-nya di sini yang tergantung. Apakah di situ V menggunakan V dari fluida yang bereaksi, ataukah menggunakan V dari volume reaktor. Dan perlu diingat bahwa volume dari fluida yang bereaksi dapat mewakili volume reaktor ketika sistemnya apa tadi? Homogen. Homogen. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk nomor 1? Jelas ya? Untuk nomor 1 jelas ya? Jadi itu untuk persamaan laju reaksi. Nah, kemudian sekarang untuk nomor 2. Coba dijelaskan ke saya, Ravana. Perbedaan antara reaksi elementer dan non-elementer. Maksudnya itu apa? Untuk reaksi elementer itu sendiri, yaitu reaksi yang terjadi antar molekul atau unsur tanpa melibatkan atau melihat reaksi perantara. Lalu untuk reaksi non-elementer itu sendiri merupakan reaksi yang tidak sesuai dengan bentuk persamaan kinetiknya. Maksudnya gimana? Jadi untuk reaksi elementer itu reaksinya itu kayak langsung begitu, Bu. Langsungnya Seperti seperti A apa? ditambah A ditambah B itu A ditambah B, nanti hasil reaksinya R. Jadi cuma satu atom aja, bukan 2R atau 3R, itu bukan, Bu. Jadi cuma langsung satu atom. Begitu. Oke, dilihatnya dari atom berarti. Kemudian kalau yang non-elementer? Kalau untuk non-elementer itu kan reaksi yang tidak sesuai dengan bentuk persamaan kinetiknya. Kalau dari sepemahaman saya, itu kalau reaksi non-elementer itu kayak A ditambah B itu hasilnya bisa sama dengan 2R atau yang lainnya gitu, Bu. Oke, itu pendapatnya Ravana. Ya. Iya. Nah, sekarang coba saya ingin tahu pendapatnya dari Elton. Gimana? Untuk reaksi elementer dan non-elementer itu dimaksudnya apa? Penjelasannya? Kalau reaksi elementer suatu reaksi kimia di mana satu atau lebih spesies kimia bereaksi langsung untuk membentuk produk. Kalau reaksi non-elementer, reaksi yang harga order reaksinya tidak sama dengan koefisien stoikiometri komponen. Jadi kalau yang elementer itu menurut saya sama kayak Tavana tadi, A plus B menjadi R. Kalau yang non-elementer itu bisa 2A plus 1B gitu. Tapi pengertianmu untuk yang reaksi non-elementer tadi beda dengan Tavana. Coba dibaca lagi. Reaksi non-elementer menurutmu adalah? Reaksi yang harga order reaksinya tidak sama. Nah, itu gimana maksudnya? Reaksi yang harga order reaksinya tidak sama dengan koefisien stoikiometri. Ya, tadi kamu bilangnya. Iya.
Betul, Gimana itu maksudnya? Mungkin kayak gimana ya? Mungkin kayak itu referensinya ngambil dari mana? Dari PPT Ini dari internet, Bu. RK1. Oh, dari internet. Oke. Iya. Nggak mengecek di buku Levenspiel? Nyari-nyari, Bu, kemarin, tapi Oke. Ada yang sudah yang lain ya selain Elton dan Takana tadi, ada yang sudah mencari pengertian dari reaksi elementer dan non-elementer di buku Octave Levenspiel halaman berapa? Halaman 15-16, Bu. Halaman 15-16. Oke. Jadi halaman berapa ya? 15-16 itu 31. Ya. Jadi di situ halaman 15-16 di bagian bawah ini ya. Semuanya sudah lihat ya. Untuk di buku Octave Levenspiel-nya, di situ ada elementary and non-elementary reactions. Jadi ada suatu pengertian di sini misal ada A plus B menjadi R, di mana min RA-nya sama dengan KCACB. Ya. Reaksi ini dikatakan sebagai reaksi yang elementer. Mengapa? Karena di sini ada keterangan laju reaksi, persamaan laju reaksi corresponds to, sama dengan atau sesuai dengan persamaan stokiometrinya. Persamaan stokiometri berarti koefisien stokiometri dari reaksinya. Kemudian, selain dari reaksi elementer, ada yang non-elementer. Dimana kalau non-elementer itu tidak secara langsung sesuai antara stokiometri dengan laju reaksinya. Berarti untuk menentukan apakah reaksi itu elementer dan tidak elementer, yang harus diperhatikan ada dua faktor. Ya, faktor yang pertama adalah laju reaksi, dan yang kedua itu adalah persamaan stokiometri atau koefisien stokiometrinya. Persamaan laju reaksi sekarang. Ya, biasanya simbolnya adalah apa persamaan laju reaksi tadi? Di soal pertama. RI, Bu. RI, ya. Kalau misalkan di situ adalah ini reaksinya A plus B menjadi R. Berarti I-nya itu diganti dengan komponen yang bereaksi. Ya, komponen apa yang dilihat laju reaksinya? Bisa menjadi RA, bisa menjadi RB, dan bisa menjadi RR. Oke? Paham ya? Untuk I-nya yang tadi itu persamaannya kan adalah, kalau yang sebelumnya, itu adalah RI sama dengan DNI. Mungkin saya tulis di sini aja. Jadi persamaan sebelumnya itu adalah RI sama dengan 1 per V DNI per DT. Ini ya. Nah, ini adalah ketika persamaan yang umum, di mana I-nya adalah komponen. Nah, karena tadi reaksinya adalah A plus B menjadi R, ya kan? Maka di sini kita bisa tuliskan menjadi RA kalau untuk komponen A ya sama dengan 1 per V D NA per DT. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya komponen A berarti RA per V DNA per DT. Kalau misalkan komponen B berarti persamaannya menjadi apa? RB sama dengan 1V DNB per DT. Oke, tinggal diganti ya. I-nya itu diganti dengan B. Ya, DNB per DT. Begitu pula ketika R. Ya, ketika R di situ berarti RR sama dengan 1 per P dikalikan DNR per DT. Oke, jadi di situ RR, ini R ya,
bukan V, sama dengan 1 per V kali dNR per dt. Ini ya. Nah, perlu diperhatikan, kalau misalkan sisi yang kiri itu disebut sebagai apa dalam suatu reaksi? Reaktan. Reaktan. Kalau sisi yang kanan disebut apa? Produk. Produk. Ya. Oke, reaktan dengan produk. Nilai dari reaktan semakin lama dalam proses reaksi, apakah semakin berkurang ataukah semakin bertambah? Semakin berkurang, Bu. Semakin Berkurang. berkurang. Oke, kalau misalkan produk, nilainya semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Semakin bertambah. Semakin bertambah. Makanya biasanya dalam persamaan laju reaksi itu ada tanda negatif dan ada tidak yang negatif, artinya positif. Ya kan? Nah, kapan digunakan negatif? Ketika dia menunjukkan laju reaksi dari reaktan. Ya, sisi yang kiri. Berarti ini sisi yang kiri bisa kita sebutkan sebagai min RA. Berarti kalau B, min atau plus? Min, Bu. Min. Min, karena dia juga reaktan. Kalau yang R, min apa plus? Positif. Plus. Plus. Plus atau positif, karena dia adalah produk. Ya. Kenapa negatif? Karena nilai A semakin lama akan semakin berkurang. B juga sama, dia semakin berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena dia membentuk produk. Jadi produknya semakin lama akan semakin bertambah. Gitu ya. Jadi itu adalah persamaan untuk min RA, min RB, dan RR. Sampai sini bisa paham ya untuk laju reaksi? Nah, sekarang persamaan laju reaksi itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh seperti dNA per dt, di mana kalau kita lihat N per V itu sama dengan apa? Mol per volume. Biasanya ini di pelajaran kimia ya, biasanya ya, kimia analisa ataupun kimia dasar, kimia organik, ada biasanya per volume, misalkan liter. Mol per liter, itu satuan menunjukkan satuannya apa? Masih ingat? Kon? Apa? Mol per liter, mol per volume, itu satuan dari apa? Densitas. Densitas kan satuannya, simbolnya rho. Rho sama dengan rumusnya? M per V. M per V. Massa per volume. Massa per? Volume. Massa per volume. Samakah dengan pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya adalah mol per volume. Itu satuan apa? Konsentrasi, Bu. Konsentrasi, yang biasanya disimbolkan dengan C. Ya, jadi biasanya di sini min RA bisa sama dengan ini, itu adalah CA. Ya, ini adalah CB. Ya, kemudian yang ini adalah CR. Ingat, kalau konsentrasi itu berarti mol per volume, kalau massa per volume itu adalah densitas. Beda ya. Kemudian, per waktunya ini bagaimana? Ini biasanya nanti akan berhubungan dengan yang namanya K. Udah pernah dipelajari ya di TRK 1? Ada simbol K. K itu apa? Koefisien? Konstanta, sorry. Konstanta? K di sini ada sebenarnya. Nah, biasanya seperti ini. Ada K seperti ini. Itu apa? Namanya K itu apa berarti? Konstanta laju Reaksi.
konstanta laju reaksi. Ya, di buku Octave Levenspiel juga ada tentang K. Nanti kalian coba cek. Pokoknya di situ biasanya kalau K dipengaruhi nantinya oleh waktu. Ya, makanya persamaannya untuk tadi min RA, ya berarti di situ min RA biasanya sama dengan K kali CA. Ya kan? Munculnya seperti itu. Nah, K-nya di sini disesuaikan dengan order reaksi per waktunya. Karena tadi kan masih CA masih ada per DT. Nah, per DT-nya itu yang menyesuaikan gitu ya. Nah, kita bahas satu ini dulu aja. Min RA sama dengan KCA. Ini kira-kira berlaku ketika reaksinya hanya A menjadi R. Ini ya. A menjadi R, maka persamaan lajunya adalah min RA KCA, sama dengan KCA. Sedangkan kalau misalkan persamaannya seperti ini, berarti min RA, ingat ya, min berarti karena dia reaktan, min RA sama dengan DCA per DT sama dengan K kali CA. K kali CA juga. Misal di sini reaktannya ada reaktan A dan reaktan B menjadi produk R. Persamaan laju reaksinya adalah min RA sama dengan K kali KCA min KCA CB. min CB. min CB. Ada lagi yang berpendapat lain? Kalau reaksinya seperti ini, A plus B menjadi R, min RA-nya sama dengan apa? Min RA sama dengan Min DCA per DT. min DCA per DT sama dengan, ini nama lainnya aja, ketika volumenya 1. Ya, DCA per DT. Ada lagi sama dengan? Sama dengan KCA kali CB. Sama dengan KCA kali CB. Gini. Iya. Ya. Nah, di sini hubungannya dengan reaksi elementer dan non-elementer ya nanti ya. Min RA sama dengan KCA kali CB. A-nya nanti di sini hubungannya adalah tadi sudah dijelaskan persamaan, reaksi elementer adalah reaksi ketika di situ laju reaksinya sesuai dengan koefisien stoikiometri. Itu ya untuk elementer tadi kan ya. Artinya sesuai apa? Pangkat dari reaktannya ini disesuaikan dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, ya. Koefisien stoikiometri. Ingat, kalau misalkan di sini laju reaksi dari reaktan, ya biasanya di situ hanya dipengaruhi oleh yang sisi kiri. Kalau laju reaksi biasanya hanya dipengaruhi oleh yang sisi kiri, yaitu reaktan saja. Makanya ketika min RA sama dengan KCA-CB. Kalau dia reaksinya elementer, berarti CA-nya di sini pangkat A, CB-nya itu pangkat B kecil. Itu dikatakan sebagai reaksi elementer. Kalau misalkan reaksinya non-elementer bagaimana? Reaksi non-elementer berarti A dan B-nya di sini tidak sama dengan A dan B yang ada di koefisien stoikiometri. Gampangannya gini, misal saya punya reaksi A menjadi R, itu tadi persamaan reaksinya ketika dia reaksinya itu adalah reaksi elementer, berarti min RA sama dengan apa? Ingat, pangkat dari konsentrasi itu harus sama dengan koefisien stoikiometrinya. Kalau reaksi elementer, berarti min RA sama dengan K? KCA pangkat A. CA pangkat, di sini nggak ada A-nya. Berarti
Kalau nggak ada, berarti Kali Pangkat CA. minus. enggak dong. Kalau nggak ada itu berarti 1. Ya. Jadi 1 itu biasanya kan nggak ditulis. 1 kali A berapa? Ya 1. Ya A gitu kan ya. Jadi satunya nggak ditulis. Makanya di sini cuma min RA itu sama dengan KCA pangkat 1. CA pangkat 1 itu berapa kan CA? Jadi tetap tidak ditulis. Ini adalah ketika reaksinya elementer. Namun kalau misalkan di sini reaksinya adalah yang non-elementer, berarti di sini min RA itu sama dengan K kali CA bisa pangkat setengah, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, pangkat sepertiga, pokoknya selain 1. Artinya ini tidak sama dengan pangkatnya. Itu reaksi non-elementer. Sampai sini masih bingung? Atau ingin ditanyakan dulu? Perbedaan antara reaksi elementer dan non-elementer. Masih bisa dipahami? Nah, kalau nggak ada jawaban seperti ini, saya ini bingung. Sebenarnya kalian paham atau enggak? Oke, coba biar saya tahu kalian sudah paham atau enggak. Misal saya punya reaksi, ya, 2R menjadi 2S. Ketika reaksi di sini dikatakan reaksi elementer, berarti tuliskan persamaan laju reaksi untuk reaktan R. Persamaannya gimana? Ada yang bisa jawab? Silakan. Atau mencoba untuk menjawab, silakan. Min Min RR min RR KCR sama dengan KCR KCR pangkat 2. pangkat 2. Ada yang punya pendapat lain? Barusan yang jawab siapa ya? Elton, Bu. Oh, Elton. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Min RR sama dengan KCR pangkat 2. Untuk ketika reaksinya adalah reaksi elementer. Ada yang tidak sependapat atau ada pendapat lain? Silakan. Ingat, reaksi elementer adalah reaksi ketika persamaan laju reaksinya itu sesuai dengan koefisien stoikiometri. Apa yang sesuai? Yang sesuai adalah pangkat yang ada di konsentrasi. Ya, pangkat yang ada di konsentrasinya itu sama dengan koefisien stoikiometrinya di persamaan reaksi. Jadi, kalau di sini persamaan reaksinya adalah 2R menjadi 2S, yang kanan ini tidak usah kalian pedulikan ya di sini untuk ininya. Maka yang kalian lihat dan kalian tuliskan untuk persamaan min RR itu sama dengan K kali konsentrasi dari R. Pangkat berapa? Pangkatnya itu disesuaikan dengan koefisien stoikiometrinya. Gitu. Ya. Bisa dipahami atau masih bingung? Bisa. Bisa. Oke. Coba saya tanya lagi sekarang. Misal saya punya persamaan 3A plus B menjadi C plus D. Tuliskan persamaan reaksi ketika dia merupakan reaksi elementer. Yang menjawab, silakan. Siapa? Min RA. Min RA. Ini siapa yang jawab? Dwi Wahyuni. Dwi Wahyuni, oke. Min RA sama dengan? Sama dengan KC. K. A pangkat K kali C. A. CA Pangkat 3. Terus, ada lagi? Terus CB. CB. Pangkat 1. Oke, ada lagi? Sudah, C sama D-nya nggak ikut? Enggak, Bu. Enggak. Ada pendapat lain? Untuk reaksi ini, ketika reaksinya adalah elementer, berarti min RA-nya sama dengan apa? Setuju semua? Dengan Dwi?
Ya, jadi benar ya. Untuk ketika reaksi 3A plus B menjadi C plus D, persamaan laju reaksi untuk reaktan A itu adalah K kali CA. Pangkatnya pangkat berapa? Disesuaikan dengan pangkatnya atau koefisien stoikiometrinya. Karena di sini 3, berarti CA-nya pangkat 3. Ya. Kemudian CB. CB-nya di sini pangkat berapa? Karena di sini koefisien stoikiometrinya 1, biasanya tidak ditulis, berarti pangkat 1. Sehingga persamaan min RA-nya itu adalah KCA pangkat 3, CB pangkat 1. Yang C dan D-nya tidak usah diperhatikan ketika ingin menuliskan persamaan laju reaksi untuk reaktan A. Oke, sampai sini ada yang masih dibingungkan? Atau masih perlu contoh lagi? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nggak bingung ya? Untuk reaksi elementer, nah kalau misalkan reaksi non-elementer, tinggal biasanya pangkat dari ini, pangkat dari pangkat dari konsentrasinya itu tidak sesuai dengan koefisien stoikiometri. Misal di sini untuk persamaan yang 3A plus B menjadi C plus D, min RA-nya itu bukan KCA pangkat 3 CB, tapi bisa aja KCA pangkat 2, CB-nya pangkat 1. Ini kan tidak sesuai ya. Mana yang tidak sesuai? Yang A-nya. Maka dia merupakan reaksi yang non-elementer. Atau juga bisa CA-nya pangkat setengah, CB-nya pangkat sepertiga. Nah, itu juga termasuk reaksi non-elementer. Pokoknya di sini yang diingat penting itu adalah yang elementer, berarti selain dari elementer itu adalah non-elementer. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Persamaan elementer dan persamaan non-elementer. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Kita kembali lagi ke buku Octave Levenspiel. Di sini untuk reaksi elementer tadi sudah ya. Jadi ketika punya reaksi A plus B menjadi R, berarti min RA-nya adalah KCACB. Itu adalah reaksi elementer. Kalau non-elementer berarti CA pangkatnya di sini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan koefisien stoikiometri di A. Dan CB-nya juga tidak sesuai dengan koefisien stoikiometri di B. Gitu ya. Nah, kalau sekarang saya tanya tentang order reaksi. Ketika ada persamaan min RA sama dengan KCACB, maka order reaksi dari reaksi ini adalah order berapa? Order 1, Bu. Order 1. Dari mana tahunya order 1? Dari itu, Bu. Dari mana? K-nya. K-nya. Bukan ya? Oke. Dari K, ya. Sama dengan 1. Ada yang berpendapat lain? Order reaksinya di sini termasuk order reaksi berapa jika ada persamaan min RA sama dengan KCACB? Berapa? Nah, yang perlu diperhatikan, kalau order reaksi itu dilihatnya dari mana? Dari pangkat tadi. Jadi di sini pangkat 1, ini pangkat 1. Dan dijumlahkan. Ya, berarti order reaksi itu kan biasanya simbolnya N. Maka N-nya di sini adalah 1 plus 1. Berapa? 2. Nah, ini termasuk order 2. Ya, order 2 dengan reaktan yang berbeda, yaitu A dan reaktan B. Nah, sekarang order 2 biasanya yang kalian mungkin sudah pelajari juga di TRK 1, ada yang KCA kuadrat. Gitu ya, biasanya order 2 persamaannya seperti ini ya yang kalian tahu ya. Nah, ini juga order 2. Ya, order 2 dilihat dari mana? Ini. Pangkatnya adalah cuma 2 saja. Berarti N-nya itu adalah 2. Untuk reaksi yang seperti apa ini kira-kira? A menjadi R. Benar seperti ini? Kalau dia merupakan reaksi elementer, reaksinya adalah A menjadi R? Atau ada yang kurang? Atau memang sudah benar Kurang, seperti itu? Bu. Kurang apa? 2. Di mana 2-nya? Di depan A. Di depan A. Jadi koefisien stoikiometrinya harus 2. Ya.
Biasanya yang kalian sudah pelajari di TRK 1, 2A menjadi R, persamaannya itu adalah KCA kuadrat, di mana reaksi ini merupakan reaksi orde 2. Jadi jangan bingung, mana yang dikatakan sebagai orde, mana yang dikatakan dengan laju reaksi, dan mana yang dikatakan dengan koefisien stoikiometri dan persamaan reaksi. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan? Silakan. Bertanya. Silakan. Jadi kesimpulannya elementer sama non-elementer itu berdasarkan stoikiometrinya sama laju reaksinya. Iya. Jadi kalau laju reaksi, persamaan laju reaksinya di sini sesuai dengan koefisien stoikiometrinya, berarti dia elementer. Apa yang sesuai? Pangkat dari konsentrasi yang ada di persamaan laju reaksi sama dengan koefisien stoikiometrinya. Sehingga dari persamaan laju reaksi untuk reaksi yang non-elementer itu, kita bisa menyimpulkan dia termasuk orde berapa. Gitu. Ya. Kalau masih bingung, coba saya kasih contoh lagi ya. Misal, saya punya reaktan C plus 2D menjadi S. Misal saya punya reaksi seperti ini, ya. Maka kalau saya ingin reaksi ini adalah termasuk reaksi yang elementer, berarti persamaan laju reaksinya gimana? Sama dengan min R, RC sama dengan K kali CC pangkat 1. Kenapa 1? Apa? Satu di stoikiometrinya. Karena koefisien stoikiometri di C itu 1. Ya, sehingga pangkat CC-nya itu 1. Kemudian ada lagi? CD Kali 2. CD pangkat 2. 2 kenapa? Karena stoikiometrinya, koefisien stoikiometrinya adalah 2. Gitu, ya. Sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian dari persamaan laju reaksi ini termasuk orde berapa reaksinya berarti? N yang saya tanyakan. Berarti N-nya sama dengan? Orde 3. Orde 3. Dari mana orde 3 taunya? Dari pangkat. Penjumlahan pangkat. 1 plus 2. 1 plus 2. Jadi di sini termasuk yang orde 3. Gitu ya. Paham sampai sini? Untuk persamaan laju reaksi, Paham. penentuan orde reaksi itu termasuk reaksi elementer ataukah non-elementer. Bisa ya, paham ya? Oke, kemudian kalau misalkan saya tanya, saya punya persamaan reaksi seperti ini. 1/3 A plus B menjadi C plus 2D. Dengan persamaan laju reaksinya itu adalah R min RA itu sama dengan K kali CA kali CB. Reaksi ini apakah termasuk reaksi elementer ataukah termasuk yang non-elementer? Termasuk non-elementer. Kenapa non-elementer? Karena tidak sesuai dengan Tidak sesuai, Bu, antara pangkat dan stoikiometrinya. Ya, karena pangkat dari CA di sini 1 tidak sesuai dengan koefisien stoikiometri untuk A. Begitu pula untuk yang B. Ya, yang B sesuai ya, kalau yang B ya. 1 di sini 1 sesuai. Tapi salah satu tidak sesuai, berarti tetap termasuk yang non-elementer. Gitu ya. Nah, kalau saya punya persamaan laju reaksi seperti ini termasuk orde berapa? orde 2. Orde 2. Orde 2, bukan orde 1/3. Orde 2 atau orde 1/3? Orde 2. Orde 2. Kenapa orde 2? Karena penambahan non-elementer. pangkat.
Karena penambahan dari pangkat yang ada di persamaan laju reaksi, bukan penambahan dari koefisien stoikiometri. Gitu. Jangan bingung ya. Jadi kalau N ditanya N atau orde, itu berarti pangkat penjumlahan dari pangkat yang ada di ini. Konsentrasi yang ada di laju reaksi. Berarti 1 plus 1 yaitu reaksi, order reaksi 2. Kok bukan order reaksinya bukan 1/3? Bukan, karena 1 plus 1/3 itu adalah koefisien stoikiometrinya, bukan pangkat dari konsentrasi yang ada di persamaan laju reaksi. Gitu. Sampai sini masih bingung atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Paham ya? Untuk order reaksi, persamaan laju reaksi, kemudian persamaan reaksi yang melibatkan stoikiometrinya harus tahu, dan reaksi itu termasuk elementer dan non-elementer. Paham? Bedanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah memungkinkan ya Bu, nanti ordernya itu ada pecahannya, Bu? Memungkinkan. Memungkinkan. Kalau kalian baca di, sebentar, kayaknya di Levenspiel itu ada contoh yang memang di situ order reaksinya pecahan kalau nggak salah, 1/3. Nah ini. Ya, jadi pangkat setengah untuk BR-nya, H2-nya di sini pangkat 1. Kemudian di sini masih per lagi. Tidak sesederhana K kali, seharusnya kalau reaksi elementer, ini persamaan laju reaksinya seperti apa dulu? Min R dari H2. Itu sama dengan? KC H2 kali C dari H2 kali C dari BR2. BR2. Itu ketika reaksinya elementer. Order berapa? 2. Order 2. 1 plus 1 ya. Jadi order 2. Seharusnya kalau dia merupakan reaksi elementer. Ternyata berdasarkan hasil eksperimen, hasil percobaan di lab, ketika data kinetikanya diambil setiap waktu, dia termasuk reaksi yang non-elementer. Ya, jadi dari RHBR, kenapa di sini positif? RHBR? Karena produk. Karena HBR ini merupakan produk. Ya, ternyata RHBR-nya itu adalah K1 kali konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi BR2 pangkat setengah per K2 plus konsentrasi HBR per konsentrasi BR2. Ini termasuk reaksi non-elementer. Jadi biasanya reaksi non-elementer itu diperoleh berdasarkan penelitian atau berdasarkan eksperimen. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Untuk persamaan laju reaksi? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oke, kita bisa masuk ke nomor 3. Kira-kira kalau pertanyaan di nomor 3 sudah bisa jawab harusnya ini. Tentukan reaksi berikut termasuk jenis reaksi elementer, apakah non-elementer, dan jelaskan. Ketika ada reaksi A plus B menjadi R dengan min RA-nya itu adalah KCA CB kuadrat. Coba dijelaskan, Zulfa. Itu termasuk non-elementer, Bu. Non-elementer, kenapa? Soalnya itu pangkatnya beda sama yang di ininya. Stoikiometri. Ya. Mana yang berbeda? Pangkat yang Ya. mana yang berbeda? PB2. PB pangkat 2. Di sini B-nya pangkat 2 ya. Sedangkan Ya. di koefisien stoikiometri B-nya pangkat koefisien stoikiometri untuk B berapa? 1. Ya, seharusnya kalau di sini merupakan reaksi yang elementer,
Berarti min RA-nya harusnya seperti apa? KCA CB. KCA kali CB. Jadi CA-nya pangkat 1, CB-nya pangkat 1. Berarti orde berapa seharusnya kalau reaksi elementer? 2. Orde 2. Ya. Tapi kalau misalkan reaksinya ternyata dia seperti ini kan tadi berarti termasuk reaksi yang non-elementer ya? Ya, non-elementer. Berdasarkan reaksi non-elementer ini termasuk reaksi orde berapa? 3. 3. Dari mana 3? 2 tambah 1. 1 plus 2. Ya, jadi 1 plus 2 yaitu reaksi orde 3. Di mana reaksi ini termasuk reaksi yang non-elementer. Oke, paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Paham ya? Nah, kita itu berakhir sampai jam berapa ya? Sekarang sudah 8.31. 8.40 ya? 8.40, Bu. Iya, Bu. Oke, 8.40. Berarti kurang soal nomor 4 dan nomor 5 ya. Kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Sampai di nomor 3, reaksi elementer dan non-elementer. Jadi dipahami dulu dengan baik, sehingga kita punya persepsi yang sama. Bahwa non-elementer seperti apa, elementer seperti apa. Karena ini nanti akan sangat menjadi dasar ya, ketika kalian menyelesaikan suatu persamaan reaksi, jangan hanya dilihat dari, reaksinya seperti ini, persamaan reaksinya seperti ini. Tidak. Jadi kalian harus mengetahui apakah dia ada keterangan reaksi elementer ataukah tidak ada. Kalau misalkan di situ tidak ada keterangan, reaksi ini adalah reaksi A plus B menjadi R. Tentukan persamaan laju reaksinya. Kalian kasih keterangan. Kalian mau mengasumsikan dia adalah sebagai reaksi elementer ataukah non-elementer. Itu harus di statement. Jadi ditulis di dalam penyelesaiannya. Kalau misalkan kalian menuliskan itu adalah termasuk reaksi yang elementer, berarti persamaan laju reaksinya harus sesuai dengan koefisien stoikiometri, gitu kan ya. Tapi kalau non-elementer, berarti persamaan laju reaksinya tidak akan sama dengan koefisien stoikiometrinya. Maka perlu kalian tuliskan. Ya, itu termasuk yang reaksi elementer, apakah yang non-elementer. Begitu. Oke, sudah mulai tercerahkan untuk TRK 1-nya sedikit di sini, terutama tentang laju reaksi, persamaan reaksi, kemudian koefisien stoikiometri, laju reaksi ketika reaksinya elementer dan non-elementer, dan penentuan order reaksi. Mulai ya, sudah mulai terbuka dan teringatkan kembali. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas di soal nomor 4 dan 5, plus kita lanjutkan ke teori untuk di TRK 2-nya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau ingin didiskusikan? Silakan. Sebelum saya akhiri ya, karena jamnya sampai 8.40. Oh ya, tadi yang izin berarti ada 3 orang ya. Nanda, kemudian Raka. Raka sama Limatul, Bu. Ya, sama Limatul. Vaksin kedua ya. Kemudian Sabta tadi kayaknya mau telat lagi, tapi tidak saya izinkan memang untuk masuk karena sudah 2 kali ya. Terserah Sabta sama Kartika mau seperti apa, saya serahkan pada anaknya masing-masing. Nggak ngerti saya ada kendala apa. Kalaupun ada kendala yang memang tidak bisa ditangguhkan, misalkan karena sakit atau karena apa sehingga belum bisa memberikan kabar, silakan disuruh menghubungi saya secara langsung. Ya, jadi saya sudah sampaikan dari awal aturan dan tata tertib yang saya terapkan. Saya mohon kerjasamanya untuk bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga saya bisa menyampaikan materi dengan baik ke kalian bisa menerima materi dari saya dengan baik juga. Gitu ya harapan saya. Kemudian saya mau cross check untuk tugas yang kemarin kalian sudah kerjakan. Sepertinya ada yang entah itu salah upload ya tugasnya, atau memang seperti apa saya kurang paham. Jadi yang mengumpulkan kemarin ada 22 mahasiswa. Ya, saya coba share screen biar semuanya kelihatan. Ada 22 mahasiswa. Di sini yang mengumpulkan, yang tidak mengumpulkan adalah Kartika. Nah, saya kurang tahu di sini kendalanya apa, karena memang nggak masuk ya dari awal. Kemudian,
tentang untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya di sini tentang ketentuan penamaan file. Ketentuan penamaan file di PPT saya sudah saya di tugasnya sudah saya tuliskan bahwa kalian seharusnya melakukan penamaan seperti apa. T1 underscore kelas kalian, ya kan? Kemudian di situ nama depan kalian, kemudian apa? Nih, T1, kemudian kelas kalian. PPT saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. T1, kelas kalian, nama depan kalian, dan nomor urut, nomor absen kalian. Ya, jadi sepertinya tadi yang saya cek itu kalau nggak salah tugasnya Nanda mungkin ya, yang salah upload sepertinya. Yang diupload adalah file dari tugas saya, file materi yang tugas yang saya sampaikan di grup di LMS ini yang dia kirimkan, bukan jawabannya, malah soalnya. Jadi nanti tolong dicek lagi ya, yang belum sesuai. Jadi ke depannya jangan sampai nggak sesuai lagi. Semua ketentuannya dibaca ya, tentang kepenamaan file dan juga batasan waktu untuk pengumpulannya. Itu kira-kira yang ingin saya informasikan biar ke depannya kalian tidak salah lagi, itu maksudnya. Bisa dipahami? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu berarti untuk materi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi silakan dipelajari lagi, dibuka lagi materi TRK 1-nya, sehingga nanti ketika berbicara tentang TRK 2, kalian masih ada teori dari TRK 1 yang memang sesuai konsepnya. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan kerjasamanya selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa tercerahkan kembali untuk materi TRK 1-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.